warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Nama budaya. Dan salam kebajikan. Hai semuanya. Kembali lagi bersama kami di kelompok 6. Kali ini kita akan membahas suatu materi dari kira-kira tentang apa ya? Apa ya? Kan pada tahu nggak sih? Jadi materi kita ada 3, yaitu apa? Ada transport pada tumbuhan. Yang kedua ada reproduksi pada tumbuhan. Ketiga ada iritabilitas pada tumbuhan. Yuk. Mau tahu kan? Mau tahu kan bagaimana caranya? Mau tahu kan bagaimana cara-caranya proses-proses Kepo nggak? Gimana ya? Ikutin kita ya, ikutin. kita ya? Gaskan cuy. Oke teman-teman, jadi kita udah masuk ke materi yang pertama, yaitu transportasi pada tumbuhan. Kalian tahu nggak sih apa itu transportasi pada tumbuhan? Jadi transportasi pada tumbuhan adalah proses vital yang memungkinkan tumbuhan untuk menyerap dan mendistribusikan zat penting. Jadi transportasi pada tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu transportasi air dan transportasi nutrien. Nah, kalian pasti mau tahu kan pengertian dari transfer air? Pengertian transfer air itu merupakan proses di mana air itu mengirim dan menyerap dari tanah ke seluruh tubuh. Nah, proses ini tuh agar mereka tetap hidup dan tidak layu. Manfaat transfer air yaitu penyalur makanan, menjaga bentuk dan kekakuan, dan juga pendingin alami. Ciri-ciri transfer air: 1. Dia nggak membutuhkan energi pasif. 2. Yaitu jalurnya searah. 3. Dia didorong sama daya isap daun. 4. Kerja timnya kompak dan di dalam situ ada kohesi dan adhesi. Nah, yang pertama itu nggak butuh energi pasif. Dia itu kayak tumbuhan, nggak butuh energi buat ngedorong airnya naik. Prosesnya itu cuma kayak ngandelin perbedaan konsentrasi, tekanan sama penguapan. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada jalur mereka satu arah. Jalur mereka satu arah ini cuma dari bawah ke atas, dan juga jalur air itu cuma dari akar ke batang terus ke daun, dan juga mereka nggak bisa turun lagi loh. Nah, yang ketiga itu didorong sama daya isap daun, yang dimana transfer air sebagian besar digerakin sama daya isap daun yang muncul karena terjadi proses transpirasi atau penguapan air. Jadi makin banyak air yang menguap dari daun, makin kuat juga daya isapnya, dan cepat juga air yang ditarik dari akar. Yang keempat ada kerja tim yang kompak, yang di dalamnya terdapat kohesi dan adhesi. Kohesi molekul air yang sangat kuat yang menempel di rantai. Yang kedua ada adhesi, yaitu molekul air yang menempel pada pembuluh silem. Ini yang membuat rantai air nggak gampang jatuh atau putus. Bakwan jagung anti gagal. Halo. Jadi jaringan pada tumbuhan yang berhubungan dari transportasi air melalui silem adalah trakeit dan pembuluh darah. Nah, mereka tadi itu adalah bagian utama dari jaringan silem. Tapi jaringan silem juga mengandung serat silem dan juga parenkisilem. Nah, mereka tadi komponen tadi itu, mereka itu membentuk suatu saluran untuk mengangkut air dan mineral dari akar hingga seluruh bagian tumbuhan. Seperti contoh batang dan juga daun. Proses perpindahan unsur hara dari tanah ke akar lalu didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan melalui silem. Ciri-ciri adalah terjadi di akar, bisa pasif dan aktif, selektif sesuai kebutuhan, mengalir lewat silem ke daun dan organ lain. Sudah, nutrisi yang diserap menjadi protein, ATP, dan klorofil. Nah, manfaat dari transportasi nutrien adalah salah satu, yang itu diantaranya mendukung fotosintesis, menunjang pertumbuhan, mengatur keseimbangan air, dan mendukung metabolisme energi. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan adalah proses perkembangbiakan atau pembentukan individu baru yang ada dalam tumbuhan dalam rangka menjaga keberlangsungan spesiesnya. Nah, selanjutnya siklus hidup tumbuhan berbunga yang dikenal sebagai metagenesis, yaitu pergiliran keturunan antara fase sporofit dan gametofit. Selanjutnya, pembuahan. Pembuahan adalah peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur untuk membentuk zigot. Pada tumbuhan berbunga, diawali dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari
ke kepala putik. Nah, sementara penyebaran biji adalah proses untuk memastikan biji tumbuh lebih jauh dari tumbuhan induk. Nah, itu untuk menghindari persaingan sumber daya. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu iritabilitas. Iritabilitas pada tumbuhan adalah respon yang terjadi pada tumbuhan terhadap perubahan-perubahan di sekitarnya, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Respon ini bisa berupa gerakan atau perubahan fisik pada tumbuhan seperti daun, tangkai, atau akar. Perubahan internal pada tumbuhan merujuk pada respons atau gerakan yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, tanpa adanya rangsangan dari luar. Jenis gerakan ini dikenal dengan gerak autonom atau endonom. Gerak notasi adalah gerak spontan yang bukan karena rangsangan dari luar. Contoh gerak notasi adalah pertumbuhan melingkar pada ujung batang tumbuhan merambat seperti kacang panjang, dan gerakan melengkung pada kuncup daun muda. Gerak higroskopis, gerak ini disebabkan oleh perubahan kadar air pada tumbuhan. Contohnya itu kayak pecahnya buah kapas dan polong-polongan setelah mengering, dan terbukanya gigi peristom pada spongarium tumbuhan lumut karena perubahan kadar air. Perubahan eksternal yang biasa memicu iritabilitas antara lain cahaya, sentuhan, air, suhu, kelembapan, dan gravitasi. Misalnya, pohon mangga dapat bergerak menyesuaikan posisi cahayanya atau menggulung karena kekurangan air. Nah, jadi itu adalah materi dari yang kita sampaikan. Yang diantaranya ada apa aja? Yang pertama ada transport pada tumbuhan, yang kedua ada reproduksi pada tumbuhan, dan yang terakhir ada iritabilitas pada tumbuhan. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi materi-materinya itu tersebut. Nah, jadi kalian sudah pada paham kan apa itu dari transportasi pada tumbuhan, reproduksi pada tumbuhan, dan terakhir ada iritabilitas pada tumbuhan. Oke, cukup sekian dari kita. Sampai jumpa di materi-materi biologi selanjutnya. Bersama kami, kelompok 6. Dadah!